Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat ya. Dan selamat memasuki bulan September. Bulan yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Bulan di mana doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Nah, pagi ini kita mau belajar firman Tuhan. Siapkan Alkitab kalian dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh beribadah walaupun kami beribadah secara online. Tapi kami percaya berkat-berkat-Mu akan turun ke atas kami semuanya. Kau berkati sinyal yang akan kami pakai sehingga kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Berikan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti oleh kami semuanya. Sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang keteguhan hati. Nah, kita mau baca di dalam Daniel 3 ayat 15 sampai 17 ya. Daniel 3 ayat 15 sampai 17. Kita mau baca bareng-bareng. Sudah dapat semuanya? Nah, kita mau baca. Nah, sekarang bersediakah kamu untuk sujud dan menyembah patung itu pada waktu musik berbunyi? Jika kamu tidak mau, kamu akan langsung dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang akan sanggup menyelamatkan kamu dari kuasaku? Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Baginda yang mulia, kami tidak akan mencoba membela diri. Jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari kuasa Tuanku, pasti ia akan melakukannya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau belajar tentang keteguhan hati, di mana ceritanya diambil di dalam Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, mereka hidup pada zaman Raja Nebukadnezar. Pada waktu itu, Raja Nebukadnezar akan membuat patung yang sangat besar, di mana patung itu akan disembah dan harus seluruh rakyatnya untuk menyembah patung itu. Kalau tidak mau, nah, rakyatnya ini akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, tapi pada waktu Sadrak dan Mesak Abednego itu disuruh untuk menyembah patung itu, apakah dia mau? Tidak. Dia mempunyai keteguhan iman yang sangat tinggi. Apa yang diyakininya itu tidak akan pernah dilepas dari tangannya. Apa yang sudah dia pegang, di mana ia percaya kepada Allahnya, tidak akan dilepaskan. Karena dia yakin dan percaya Allahnya tidak akan pernah meninggalkan dia. Allahnya tidak akan pernah meninggalkan dia jauh-jauh. Tidak. Tapi dia percaya Allahnya akan selalu menolong, menopang Sadrak dan Mesak dan Abednego. Nah, pada waktu dia disuruh untuk menyembah patung itu, 3 orang itu dia tidak mau. Resikonya apa? Dia dimasukkan ke dalam apa tadi? Perapian yang menyala-nyala. Apakah dia takut? No. Dia nggak takut. Dia tidak mau menyembah patung itu karena dia tahu patung itu terbuat dari apa? Benda mati. Kalau kita menyembah benda mati, dia tidak akan pernah mendengar doa kita. Kalau kita menyembah Allah yang hidup seperti Allah kita, pada waktu bangkit, pada waktu dia mati dan 3 hari kemudian dia bangkit, berarti Allah kita adalah yang hidup. Jadi kalau kita berdoa, sungguh-sungguh minta sesuatu kepada Tuhan, kita tidak akan pernah sia-sia. Karena apa? Allah yang kita punyai adalah Allah yang hidup. Dia selalu mendengar apa yang kita doakan. Kadang Allah bilang, tidak semua doa-doa kita dijawab secara instan. Tapi kita disuruh untuk bersabar. Itulah Allah kita. Dia tahu mana yang tempat buat kita. Kadang kita udah berdoa, udah capek Tuhan. Kadang sampai lupa nggak berdoa lagi. Tapi apa? Tuhan selalu ingat itu. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang pernah kita doakan. Nah, Sadrak dan Mesak Abednego ini juga gitu. Dia paksa untuk menyembah patung, tapi dia nggak mau. Ya, dia tidak mau, akhirnya dia mau dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu dia masuk ke dalam perapian itu, orang-orang melihat dia tidak cuma 3, ada 4 orang.
Siapa satunya? Yang ya Tuhan lah. Dia ditopang oleh Tuhan dan tidak ada satupun yang kebakar. Nah, jadi Allah yang dimiliki oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego itu menolong pada waktu yang tepat. Dia sedikit pun bajunya nggak akan terbakar karena ditolong oleh apa? Oleh Allahnya dia. Dengan keteguhan hati itulah, ya, karena teguh hatinya, dia percaya Allahnya akan menolong. Akhirnya apa? Allahnya sanggup menolong. Allah yang dimiliki oleh Sadrah dan Mesah Abednego itu sama dengan Allah yang kita punyai. Ya. Apa yang sudah kita yakini, ayo jangan sampai kita lepaskan. Ya. Banyak sekarang kalau Kak Yeni baca, Kak Yeni lihat di TV-TV itu berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Ya. Kita udah tahu kalau kita itu berbeda agama pasti akan terjadi sesuatu. Tuhan tidak menginginkan itu. Ya. Kadang kita ada yang pasangan yang tidak seimbang itu akhirnya mengalah. Demi apa? Karena cinta. Akhirnya dia nggak kenal lagi sama Tuhan Yesus. Nah, karena itu apa? Dia tidak memiliki keteguhan hati. Nah, kalau kita lihat beberapa orang seperti itu, akibatnya banyak sekali loh adik-adik. Kalau dia meninggalkan Tuhan Yesus, banyak sekali efeknya. Nggak usah Kak Yani ceritakan, tapi udah banyak sekali contohnya. Jadi ingat, walaupun kalian itu masih kecil, jangan sampai lepaskan Tuhan kita. Jangan karena kita cinta seseorang yang berbeda agama, kita melepaskan Tuhan kita. Jangan. Jangan karena harta kalian melepaskan, kedudukan, pangkat, jangan lepaskan Tuhan. Ya. Dia apa yang kita masalahkan, apa yang kita pergumulkan, Tuhan itu tahu. Tuhan, aku pengen Tuhan punya pacar. Tuhan, aku pengen sekolah yang tinggi. Tuhan tahu itu semuanya. Berdoalah, ya. Jangan sampai keteguhan imanmu itu kamu jual dengan segala sesuatunya. Ya, ingat itu. Pegang sungguh-sungguh iman kalian. Iman percaya kalian kepada Tuhan Yesus. Pegang itu sampai kamu dewasa nanti. Ingat cerita Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dia yakin dan percaya Allah yang dia kenal, Allah yang dia miliki sanggup. Ingat ayat 17. Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan. Dia sanggup mendengarkan doa-doa kalian. Dia sanggup menyelesaikan masalah kalian. Jangan takut. Ingat itu. Allah yang kita miliki itu sama dengan Allah yang dimiliki oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dia sanggup untuk menyelamatkan kamu. Dia sanggup untuk menolong kamu. Dia sanggup memberikan sekolah yang terbaik. Jadi ingat, jangan sampai kamu melepaskan Tuhan Allahmu. Sampai kamu besar, sampai kamu dewasa, sampai kamu menjadi kakek nenek. Pegang teguh itu Tuhan Yesus. Dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dia selalu ada buat kalian. Dia selalu ada buat kita semua. Kapanpun kamu berdoa, dia mendengarkannya. Pagi, siang, malam Tuhan selalu ada buat kita. Terkadang kita malah nggak pernah berdoa, malas, ngantuk. Jangan. Nah, Sadrah, Mesah, Abednego setelah ditolong oleh Tuhan tadi, apakah dia sombong? Enggak, dia nggak akan sombong. Dia mau mengenalkan Tuhannya itu kepada orang lain, bahwa Tuhan yang dia miliki adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan dia, bukan menyembah patung. Patung itu nggak bisa bernapas, nggak bisa apa-apa, nggak bisa memberikan kehidupan. Tapi Tuhan yang kita miliki itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, Tuhan yang selalu ada buat kita. Ya, jadi ingat, keteguhan hatimu itu pegang terus Tuhan Yesusmu sampai kamu dewasa. Ya, sampai kamu besar nanti pegang terus. Jangan sampai Tuhan itu lepas dari kamu. Jangan sampai Tuhan itu kamu meninggalkan Tuhan. Jangan sampai, tapi pegang teguh. Imani dengan sungguh-sungguh. Dengan cara apa? Kamu berdoa.
kamu baca firman, kamu ke gereja, itu bisa. Iman kamu akan tumbuh, akhirnya kamu menjadi, iman kamu besar, iman kamu kuat. Apapun masalahnya, Tuhan akan menolong kalian. Ya, ingat cerita tadi. Allah yang kami miliki, Allah yang kita miliki, sanggup menyelesaikan segala sesuatunya. Amin. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan belajar seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhannya. Dia selalu menolongnya. Kami mau Tuhan belajar seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego Tuhan. Berikan iman percaya kami kepada Engkau. Kami mau tetap pegang teguh Tuhan apa yang kita miliki. Kami mau terus Tuhan pegang Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Sampai kami besar, sampai kami dewasa, sampai kami menjadi kakek nenek, kami mau Tuhan mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak kami Tuhan. Berkati sekolahnya, berkati kehidupannya, dan berkati kesehatannya. Berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Karena akhir-akhir ini banyak sekali penyakit Tuhan, tapi kami percaya setiap anak-anak kami akan sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kepandaiannya Tuhan, berikan hikmat sehingga Tuhan setiap pekerjaan, setiap sekolahnya Tuhan Kau berikan keberhasilan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati orang tuanya, berkati pekerjaannya Tuhan. Berkati selama seminggu ini Tuhan. Dengan siapa kami bercakap-cakap, dengan siapa kami bergaul, jadikan kami berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.